Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Horror Story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita stigmataya. Yuk langsung ke ceritanya. Sore setelah hujan, matahari yang berada di barat membuat bias pelangi di langit yang kemerahan dengan sedikit awan tersisa. Tentunya sangat indah bagi semua orang. Area terbuka rumah sakit nampak dipenuhi para pasien yang ingin melepas penat. Mereka berjalan bersama para pendampingnya. Ada yang menggunakan tongkat atau kursi roda. Seger ya udaranya. Ulfa memejamkan matanya sambil menarik nafas panjang. Perban di kepalanya seakan tak menghalangi angin untuk mengembus rambut panjangnya. Ya seger sih, tapi Bu Firda masih menatap langit dengan tak percaya. Bagaimana bisa hujan berangin dengan langit segelap itu bisa tiba-tiba berubah menjadi setenang ini? Hei, sudah mendingan. Sebuah suara terdengar dari belakang. Bu Firda dan Ulfa menoreh ke arah suara dan mendapati Suster Lena yang tersenyum ke arah mereka. Ah, Suster Lena, kenalin ini Bu Firda, saudaraku yang juga jadi guru madrasah. Ulfa memperkenalkan Bu Firda. Suster Lena dan Bu Firda saling tersenyum ramah. Lalu ketiganya duduk bersama di sebuah bangku panjang. Mereka berbincang-bincang banyak, terutama mengenai perkembangan kondisi Ulfa. Untuk luka-lukamu memang masih belum kering, namun kami tidak menemukan adanya infeksi. Jadi tinggal menunggu hasil update CT scan. Jika semua normal dan observasi malam ini oke, besok kamu bisa pulang. Suster Lena memberi penjelasan. Bu Firda mengangguk mengerti. Tuh, kamu gak pernah merasa bosan berlama-lama di sini. Semoga saja semua hasilnya oke, jadi kamu bisa pulang. Tapi kira-kira luka di kepala sama punggung ini bakalan membekas gak? Ulfa nampak kontra dengan lukanya. Suster Lena menyadarkan punggung di bangku. Ya kalau membekas pasti ada ya, tapi sekarang sudah banyak obat salep tinggi kolagen untuk menyamarkan bekas luka. Kamu gak perlu khawatir. Ulfa tersenyum lega. Ketiganya duduk diam berapa lama, menikmati suasana sore yang segar di area terbuka. Burung-burung kecil berterbangan melintasi area terbuka, tergesa kembali menuju sarang sebelum gelap tiba. Suster Lena melirik ke arah jam tangannya dan beranjak dari bangku. Ia meraih tumpukan file map di belakangnya. Baiklah, aku harus pergi berkeliling memeriksa pasien lainnya. Ulfa dan Bu Firda mengangguk dan memandangi Suster Lena yang berjalan menjauh. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan anak kecil beberapa jarak dari mereka. Sakit Bu. Seorang gadis berusia 5 tahunan nampak berjongkok di depan pohon. Perban tebal membalut sebagian kepalanya. Iya, maafkan ibu nak. Sang ibu nampak kebingungan dan berusaha merayu si anak. Ayo pulang, nanti ibu belikan permen di rumah. Gak mau, sakit. Gadis kecil itu memegangi telinganya yang berada dalam bahutan perban. Suster Lena yang mendengar teriakan si anak kecil berhenti dekat di lorong. Ia menatap ke arah ruang terbuka. Kenapa ya anak kecil itu? Bu Firda tak menjelaskan kalimatnya karena tak mendapati Ulfa di sebelahnya. Ia menoleh ke sekeliling dan nampak terkejut ketika tiba-tiba saja Ulfa sudah berada di antara mereka. Ngapain anak itu? Bu Firda beranjak dan menyusul Ulfa. Si anak kecil yang masih menangis memandangi Ulfa lekat. Mungkin mereka karena sama-sama memiliki perban di kepala. Tangisannya setengah mereda. Putrinya kenapa Bu? Bu Firda menyambut ke arah sang ibu. Si ibu menatap Bu Firda beberapa lama, lalu hanya menggeleng. Anjing peliharannya saya gak tahu deh. Tiba-tiba saja tadi siang anak ibu diserang anjing piaraan. Si ibu mengangguk, sedikit terisak dengan suara gemetaran. Tadi harus dioperasi dan dijahit banyak.
telinganya hampir putus. Astagfirullah. Bu Firda memandang prihatin ke arah si ibu. Ia lalu berbincang dengan si ibu sambil lalu memperlihatkan Ulfa yang berbicara dengan si anak kecil itu. Kenapa, Dek? Ulfa berjongkok menjejarkan dirinya dengan si anak kecil. Telingaku sakit, Kak, ujar si anak terisak. Anjingku nakal, tiba-tiba telingaku digigit. Kasihan. Ulfa datar. Ulfa mengulurkan tangannya menyentuh bagian telinga anak kecil itu dengan lembut. Ia mendekatkan wajahnya dan berbisik lirih. Si anak kecil seketika berhenti menangis. Ibu dan anak itu sampai berhenti berbincang dengan Bu Firda karena kaget. Ia keheranan melihat reaksi anaknya. Begitu juga dengan Bu Firda. Untuk menarik tangannya dan tersenyum, "Adik, jangan nangis lagi ya." Si anak kecil menyentuh telinganya. Ia memandang Ulfa berapa lama, seperti mencoba merasakan sesuatu. Lalu tersenyum lebar. "Gak sakit lagi." "Tentu dong, udah kakak sembuhin." Ia nampak girang, berlari kecil memeluk kaki ibunya. "Makasih kakak." "Ayo pulang, Bu. Katanya aku mau dibelikan permen." Si ibu sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun ia tersenyum lega melihat anaknya yang tak rewel menangis. Ia mengangguk berterima kasih pada Ulfa dan beranjak pergi. Bu Firda berjalan mendekat Ulfa. "Kenapa anak itu tiba-tiba jadi tenang? Kamu apain, Fa?" Ulfa hanya mengangguk bahu. "Kok bisa sih?" Keduanya menatap ibu dan anak itu berjalan menjauh dari keluar area rumah sakit. Di kejauhan si anak kecil melambai-lambai ke arah Ulfa dengan wajah gembira. Sementara Suster Lena yang dari tadi memperhatikan hanya berdiri mematung di belakang. Matanya menatapnya ke arah Ulfa. Dan seorang dari mereka menyerang hamba iman besar sehingga putus teling kanannya. Tetapi sudahlah, itu lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ayat ini mengacu pada penangkapan Kristus pada di hari Taman Getsemani pada hari penyaliban. St. Petrus yang hendak membela Kristus menebas telinga kanan salah satu pegawai iman Yahudi. Namun Kristus menegur si St. Petrus dan menyembuhkan telinga orang tersebut. Bu Firda merentakkan tangannya, menghirup udara pagi yang dingin menggigit. Wajahnya yang masih agak basah setelah sholat terasa segar. Ia duduk di bangku panjang depan kamar rawat, menatap langit yang mulai terang. Hari ini Ulfa tinggal menunggu hasil observasi, lalu ia bisa pulang. Mungkin nanti sore Bu Firda akan berkunjung ke rumah Ulfa, membelikannya boba teh atau pizza atau apalah yang membuat anak itu senang. "Firda," sebuah suara memanggilnya. Bu Firda menoleh dan mendapati Ibu Ulfa datang mendekat. Ia mengenakan jaket, membawa beberapa orang kantong minuman dan makanan. "Bule." Firda meraih tangan ibu dan menciumnya. "Makasih lo mau bantuin aku jagain Ulfa." Ibu mendorong pintu, mengintip Ulfa yang sedang rebahan di ranjang. "Kamu mau langsung balik ini?" "Iya, Bule. Kemarin kosanku tinggal berantakan." Bu Firda meraih tas ransel kecil berisi barang pribadinya. Ia mengambil kunci motor yang berada di depan ransel. "Nanti kalau sudah balik dari sini, kasih tahu ya, Le." Ibu tersenyum. Ia merasa sangat bersyukur memiliki kerabat seperti Bu Firda yang telah banyak membantu selama ini. "Ya kamu hati-hati di jalan. Pagi-pagi gini jalanan sepi, banyak yang ngebut." Bu Firda mengangguk singkat. Ia memeluk bulenya lalu bergegas pergi. Ibu berjalan masuk ke dalam kamar rawat lalu duduk di kursi sebelah Ulfa. Ia menatap wajah putri kesayangannya yang tengah tertidur dengan perban di kepala dari punggung. "Alhamdulillah, kamu masih dikasih selamat, Nak." Jam 8.00. Di salah satu area rumah sakit nampak sebuah gedung yang sedang dalam proyek pembangunan.
material-material mentah disusun ditumpuk di beberapa tempat. Gedung 2 lantai itu masih setengah jadi dengan pembangunan bagian atas yang disusun dengan besi-besi. Kolom belum selesai dicor. Di bawah beberapa orang pekerja bangunan sudah terlihat membawa cangkul dan sekop. Mereka nampak siap untuk memulai dari hari mereka dengan sebatang rokok dan kopi. Sebagian bahkan sudah sibuk mengayak pasir dan mengangkat sak semen. Di lantai 2 yang masih berupa lantaian cor, 3-4 pekerja sedang merapikan lokasi karena akan ada pengangkutan material lain ke lantai 2. "Bang, ini besi, kalau mau disingkirin sementara di mana?" tanya salah seorang. Ia menunjuk beberapa tumpuk lonjoran besi rangka kolom yang belum terpakai. "Duh, di mana ya?" Si leader pekerja memandang berkeliling mencari area kosong. Ia lalu melihat scaffolding yang tertata di sepanjang samping bangunan. Si leader menunjukkan ke arah itu. "Ah, kamu taruh sementara di situ deh." Scaffolding adalah berupa rangka-rangka besi bongkar pasang yang bisa disusun saling silang membentuk semacam penyangga. Di atasnya diletakkan kayu melintang sebagai tempat untuk para pekerja berpijak dan melakukan pekerjaan di tempat tinggi. "Oke," ujar anggotanya. Ia merasa berapa lonjor besi kolam itu dan memindahkan ke scaffolding. Lalu mereka melanjutkan proses pekerjaan hari itu. Jam 12.00. Ibu terlihat sedang mengemasi beberapa barang kecil yang berjajar di ranjang. Sementara Ulfa sudah mempacking semua dalam ransel. Ulfa tersenyum lebar setelah ibu sempat berdiskusi singkat dengan suster dan dokter mengenai perawatan di rumah. Akhirnya ia diperbolehkan pulang siang ini. Rasanya sangat membosankan harus berada dalam ruangan ini terus. Selama beberapa hari, ia mendapat wajah ibu yang terlihat begitu letih. Ulfa mendekat lalu membantu ibu mengemasi. "Bu, maafin Ulfa," ujarnya lirih. "Bikin repot ibu terus." Ibu menoleh memandang Ulfa beberapa saat. Lalu ibu tersenyum mengelus lembut kepala putrinya. "Makanya kamu cepat sembuh nih, biar bisa bantu ibu di rumah ya." Ulfa mengangguk ceria. "Ayo pulang." Ibu mengulurkan tangan untuk menggandeng Ulfa. Lalu keduanya berjalan meninggalkan area kamar rawat. Mereka menunggu area parkir, melewati sebuah daerah lapang di mana terdapat sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Para pekerja nampak sedang beristirahat siang di sekitar. Ulfa memicingkan mata melihat ke arah tak jauh darinya. Rasanya ia melihat sebuah sesuatu yang sangat familiar. Seorang laki-laki berjubah gamis putih, berambut bergelombang, sebuah hub, berjenggot, sedang berjalan menjauh. Laki-laki yang sering muncul dalam mimpinya. Iya, Ulfa sangat mengenal sosok itu. "Hei itu!" Ulfa melepas genggaman tangannya dan meninggalkan ibu di sana. Ia hendak mengejar laki-laki itu. "Ulfa!" Ibu nampak kebingungan melihat Ulfa tiba-tiba saja berubah arah menuju area off limit untuk pengunjung. Aneh, laki-laki itu berjalan cepat sekali. Ulfa terpaksa setengah berlari untuk menyusulnya. Ulfa melewati papan pembatas bertuliskan "Dilarang masuk". Dan beberapa jalan lebih jauh, ia fokus menatap punggung si laki-laki. Ia ingin berbicara dengannya. "Hei mbak, gak boleh masuk sini!" Seorang pekerja berteriak memperingatkan Ulfa. Ulfa tak peduli. Ia sangat penasaran dengan sosok si laki-laki yang terus berjalan. Gadis itu mempercepat langkahnya. "Hei mas!" Pak!" Ulfa mencoba memanggil laki-laki bergamis itu. Namun ia tak bergeming dan terus saja berjalan. Ulfa mengendus debal. Ia menjulurkan tangannya hendak meraih pundak si laki-laki. Sedikit lagi. Sayangnya Ulfa tak awas dengan sekitar. Kakinya terampuk material bangunan yang berserakan di bawah.
Ulfa kehilangan keseimbangan dan membentur rangka penyangga, lalu terjatuh. Ulfa tersungkur di samping scaffolding dengan kedua tangan terjulur ke depan. Terdengar bunyi besi beradu di atas. Ulfa tak sempat beraksi dan hanya bisa melihat batang-batang besi kolam berjatuhan di atas. Sebagian besi jatuh meluncur dalam posisi vertikal. Cerap! Ulfa! Seketika bunyi logam yang beradu menggema membuat para pekerja tersentak. Mereka semua refleks melihat ke arah suara di dekat bangunan. Di antara kepulan debu pasir dan semen yang membumbung, terlihat Ulfa tertelungkup di tanah. Batang-batang lonjoran besi berserakan di sekitar. Namun untungnya besi-besi itu tertahan rangka scaffolding, sehingga ia terhindar tak tertimpa. Namun yang membuat para pekerja terpaku adalah dua batang besi yang berdiri tegak menancap tanah, menembus kedua punggung tangan Ulfa yang terjulur. Ulfa mendelik dan air matanya menitik. Ia hanya bisa menganga lebar tanpa ada suara yang keluar karena rasa kaget dan perih yang luar biasa. Darah pekat merembes dari sela besi yang menjulang tegak menembus tangannya. Ibu berdiri dengan kaki gemetar karena shock melihat apa yang baru saja terjadi. Para pekerja segera menghambur mendekati Ulfa dan menyingkirkan semua material di sekitarnya. Sebagian dari mereka berlari memanggil satpam dan petugas medis. Laki-laki berjubah putih itu berdiri diam di tepian lantai 2 yang belum jadi, memandang lurus ke arah Ulfa, di mana di bawah sana rambut dan jubahnya berkibat tertiup angin. Lalu ia berbalik pergi. Oke ya, itu tadi cerita dari Stigmata ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke.